Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus nyalain loncengnya, dan juga di like videonya kalau misalkan suka, oke? Terima kasih. Oke, welcome back to the Yo Art channel ya. Pada kesempatan kali ini, balik lagi ke channel aku Yo Art. Ya, jadi pada kesempatan kali ini aku mau unboxing ya guys, salah satu hewan ya. Tapi pada kesempatan kali ini, aku bukan mau unboxing sugar glider, tapi hewan yang lain yang mungkin kalian ketahui. Tapi tanpa terlalu banyak cincong daripada kalian penasaran. Jadi hewan yang mau aku unboxing ini tuh dia tuh dia beda banget sih sebenarnya sama sugar glider ya. Tapi cuman satu sih kesamaannya, sama-sama lucu sih harusnya gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hewan yang dia ini bertelur ya guys ya, dia tuh nggak beranak dan dia ini ukurannya nggak terlalu besar sih ya, walaupun nantinya udah dewasa, tapi ini tuh ukurannya masih mungil banget ya guys ya. Dia tuh masih kecil gitu ya, jadi masih perlu banyak perhatian gitu ya dari aku, dan juga dia ini harus masih banyak diberikan kasih sayang gitu, biar harapannya dia ini bisa jinak, bisa nurut, dan juga bisa jadi salah satu peliharaan yang paling bagus gitu guys. Dan by the way, nggak tahu kenapa ya, aku tuh langsung terbersit gitu ya nama buat dia ya. Aku tuh pengen namain dia tuh Pablo guys ya, Pablo gitu. Nggak tahu kenapa sih, kayak pengen aja gitu namain Pablo gitu ya. Padahal kalian belum lihat gitu hewannya apa. Nanti ya tanpa banyak cincong kita langsung angkatnya nih ya guys ya. Wadahnya tuh, kalian tahu nggak sih kalau wadah kayak gini tuh biasanya buat apa guys? Tapi ini kebuka sih ya guys. Tuh kita coba unboxing ya guys. Oh, dia tuh di dalam. Oh, ini ada induk, ada bulu induknya yang masih ketinggalan nih tadi. Nih, tuh guys. Tuh. Bulu induknya tuh kayak gini guys. Dan by the way, dia itu baru bener-bener dipsapih ya dari induknya tuh tadi gitu ya. Jadi sebelumnya tuh masih diloloh. Jadi ketahuan. Masih diloloh sama induknya sendiri gitu. Nih kayak gini ya. Ini dia masih kecil banget ya. Jadi kita coba keluarin aja biar kalian gak penasaran ya guys. Kita unboxing. Tuh, dari suaranya apa coba? Bukan monyet. Bentar kita coba keluarin. Sini dong kecil. Pablo. Tuh. Ini dia guys. 1, 2. Aduh. Boker guys. Ntar ya, aku ambil tisu dulu ya guys ya. Aku nggak expect sih ya dia tadi bakal tiba-tiba boker ya. Jadi ternyata dia juga suka boker ya. Nggak cuma SG doang. Oke, kita bersihin ya kotorannya ya. Oke, baru kita keluarin deh sekarang ya. Hey, kok kamu tiba-tiba boker sih? Ini dia si Pablo. Bentar ya guys. 3, 2, 1. Boom. Hai. Say hi dulu Pablo. Hai. Nih guys. Jadi Pablo ini adalah seekor parkit guys. Tuh lihat ya, dia masih kecil banget ya. Dan bulunya tuh masih jarang-jarang banget ya guys ya. Tuh. Ini tuh masih mungil banget ya guys. Tadi aku baru beli dia sih. Dan kenapa juga aku belinya si Pablo nih ya? Kenapa aku belinya parkit gitu? Karena aku pengen punya hewan yang bisa terbang tapi dia tuh masih tetap bisa nurut juga sih ya guys ya. Jadi aku tuh pengen banget bisa free fly dia gitu. Tapi aku nggak tahu sih ya bakal butuh waktu berapa lama. Dan jadi tadi kan aku sempet nyari-nyari tahu juga ya perbedaan parkit itu yang jantan dan betina tuh kayak gimana ya. Nah, aku sempet coba cari-cari sih. Jadi kan kalau misalkan parkit yang jantan itu kalau nggak salah tuh di bagian hidungnya tuh warnanya agak ke biru-biruan gitu ya. Sedangkan kan kalau misalkan yang betina itu hidungnya tuh ke kuning-kuningan gitu ya guys ya. Tapi ternyata kalau masih segede gini tuh kita belum tahu gitu ya guys ya, belum kelihatan gitu dia itu jantan atau betina gitu ya, karena hidungnya tuh masih warna putih gitu sih guys. Jadi kayak ini warna apa gitu ya, belum tahu sih, jadi kayak belum muncul gitu. Mungkin emang bener kayak gitu ya, atau bahkan teman-teman yang nonton ada yang tahu gitu ya, udah bisa dibedain parkit dari segede gini, siapa tahu gitu. Dan kalau kalian lihat ini di kakinya masih ada kayak tai-tai gitu ya guys ya, bekas dari induknya, karena dia emang bener-bener baru dipisahin sih dari induknya gitu ya. Jujur sih ini pengalaman pertama aku ya pelihara parkit gitu ya. Semoga si Pablo ini bisa jadi burung yang hebat gitu ya terbang tuh. Bulunya tuh baru, tumbuhnya dikit-dikit banget ya. Masih dikit banget gitu ya tumbuhnya tuh. Dan temboloknya tuh kayaknya udah kosong gitu guys ya. Kita harus loloh dia ya guys.
Dan aku sempet nanya sih ya ke yang jualnya ini, dan ternyata dia pun baru gitu pelihara parkit, itu baru nelor pertama kali katanya. Dan ternyata parkit itu dia bisa bertelur 4-9 butir gitu. Dan itu aku dapat dari internet sih ya. Kalau menurut kalian sendiri apakah benar ya parkit itu bisa bertelur 4-9 butir? Dan dari informasi yang aku cari-cari katanya parkit itu bisa hidup sampai 8 tahun ya guys. Sampai 8 tahun guys. Apakah benar guys ya? Bisa sampai 8 tahun parkit yang kecil gini? Atau lebih lama atau lebih sebentar? Mungkin kalian boleh bantu tulis di kolom komentar guys. Dan parkit juga merupakan salah satu burung paruh bengkok yang kecil ya guys ya. Gara-gara ukuran dia ini emang lebih kecil ya. Jadi kalau misalkan dibandingin gitu ya sama lovebird, kalau dari segi ukuran badan tuh kayak lovebird tuh lebih besar gitu ya dibandingin sama parkit. Cuman parkit ini punya badan yang sedikit lebih panjang lah, lebih panjang daripada lovebird. Dan beberapa informasi yang aku dapetin juga bahwa parkit ini dia ini berasal dari Australia ya guys. Aku nggak tahu sih apakah parkit yang dari Australia itu cuman falk doang atau parkit yang kayak gini juga dari Australia asalnya ya. Tapi dari informasi yang aku dapetin sih katanya parkit itu asalnya dari Australia guys gitu. Dan di alam dia ini biasanya hidup berkoloni. Jadi dalam jumlah yang banyak bareng-bareng terbang gitu ya ke sana kemari. Jadi dia ini hidupnya berkoloni ya. Tapi di sini dia cuma sendiri sih guys. Nanti mungkin kedepannya kita cariin temennya ya guys ya buat si Pablo. Tapi aku nggak tahu sih, aku kasih nama dia Pablo tapi aku nggak tahu dia ini bakal jadi jantan atau betina ya. Semoga aja jantan ya. Dan si Pablo ini ukurannya tuh sebenarnya lebih kecil ya guys dibandingin sama saudara-saudaranya. Jadi kan waktu aku beli tuh ada 5 ekor tuh ya anakannya. Cuman aku pilih-pilih. Nggak tahu sih, aku menanamkan hatinya ke si Pablo gitu kan. Walaupun ukurannya tuh paling kecil di antara 5 ekor lainnya. Dan sedikit insight dari yang jual juga bahwa katanya si burung parkit ini tuh nggak sekaligus nolor 5 gitu ya. Jadi berkala gitu kayak sehari 1 gitu kan. Jadi nggak sekaligus 5-5-nya brojol gitu ya. Aku kira langsung gitu kayak ayam gitu kan. Tapi aku juga nggak tahu sih ayam apakah langsung atau enggak. Mungkin kalian lebih tahu gitu ya. Dan dia ini sangat-sangat rapuh ya guys ya. Kalau aku lihat ya guys, nggak tahu sih ya rapuh gara-gara belum makan atau emang dia rapuh ya gara-gara emang belum. Aduh, kecil banget. Gara-gara dia belum tumbuh bulu sih ya. Aku sih sengaja sih ya beli yang masih segede gini biar dia ini bisa dilatih gitu ya guys. Biar bisa sampai jinak, biar bisa sampai nurut. Karena kalau misalkan kita beli yang udah gede, yang bulunya udah bagus, itu kan aduh sorry. Itu kan takutnya malah jadi nggak bisa jinak ya. Malah jadi bukan takutnya nggak bisa jinak sih, mungkin emang nggak akan bisa jinak. Dan aku juga udah beli ini sih sebenarnya. Wadah buat dia, dan aku beli ini serbuk-serbuk gitu loh guys. Ini yang kayak buat apa ya? Buat burung gitu loh. Aku nggak tahu sih ini apa ya. Cuman kayak bagus aja gitu. Jadi sekalian kita coba rangkai ya buat dia ya. Kayak buat menghangatkan gitu loh guys tujuannya guys. Ini aku udah beli ya. Tadi ini sih serbuk-serbuk juga buat handle dia. Dan sebenarnya aku nggak tahu ya apakah mereka ini butuh lampu atau enggak ya. Cuman kayaknya lebih baik kita kasih lampu aja ya. Cuman kalau kata si yang jualnya tadi, parkit ini termasuk burung yang kuat gitu loh. Jadi kayak fan-fan aja gitu, nggak pakai lampu. Cuman kayaknya kita lebih aman buat pakein dia lampu. Nih ya guys, kita udah bikin kayak gini. Dan kita taruh dia di sini guys. Aha, nah ini guys tuh. Kita taruh dia di sini guys. Jadi kayak di sarangnya gitu loh. Jadi kayak alami-alami gitu. Dan sedikit fakta juga yang aku dapetin bahwa ternyata parkit itu ya guys, dia ini walaupun misalkan temboloknya udah penuh, kadang dia ini tetap mau makan gitu, tetap rakus gitu ya. Jadi waktu kita ngelola juga kita harus memperkirakan gitu. Jangan sampai overload juga. Kalau misalkan over kan bahaya juga ya, takutnya kenapa-napa ke dianya. Jadi kita kasih makan secukupnya gitu guys tuh. Jadi kita taruh di tempat kayak gini ya guys ya. Semoga dia betah dan juga nyaman tinggal di sini ya. Dan sebenarnya aku juga nggak tahu sih ya dia ini jenisnya apa ya. Kalau kalian bisa lebih ngerti mungkin tuh. Aku nggak tahu sih dia ini masuknya ke jenis apa gitu ya. Cuman kalau yang aku dapetin dari orangnya sih, dia bilang ini tuh kayak mau ada PID-nya gitu, ada mutasinya. Soalnya di kepalanya ada corak warna yang berbeda gitu loh guys. Tuh kayak gitulah. Cuman aku juga nggak tahu sih ini bakal jadinya seperti apa ya. Dan sejauh ini juga aku belum mengerti tentang mutasi-mutasi yang ada pada parkit, dan jenis-jenis parkit juga aku belum banyak tahu sih. Aku sejauh ini cuma tahu parkit itu ya ada yang parkit biasa, terus ada parkit Australia gitu. Cuman tahu itu doang. Aku belum tahu sih tentang varian-varian parkit kayak gimana. Cuman ya aku juga sambil belajar dan mau cari tahu juga guys.
Karena sebelumnya sih aku belum pernah pelihara parkit ya. Cuman aku tuh udah pernah pelihara lovebird gitu. Aku rasa nggak tahu sih ya, aku nggak tahu juga. Aku sih ngerasanya kayaknya ini cara perawatannya bakal nggak beda jauh ya sama lovebird gitu ya, bakal sama-sama aja sih harusnya ya. Cuman mungkin nanti aja kita lihat ke depannya perkembangan dia ini, mulai dari kita loloh, kemudian juga kita latih dia beberapa hari ke depan, kemudian juga bahkan si harapannya bisa sampai free flight gitu ya guys ya, yang dibiarin dia terbang, nanti dia nyamper lagi ke kita gitu. Pengennya sih sampai kayak gitu ya, cuman nggak tahu nih bisa apa enggak nih ya si Pablo, tapi semoga bisa ya guys ya, doain ya guys ya, semoga bisa guys. Tuh dia ini masih rentan banget, aduh bocah kayak masih apa ya, masih rental lah guys ya. Mungkin ya gara-gara bulunya belum tumbuh juga ya, dan mungkin ya gara-gara bulunya belum pada tumbuh juga, jadi itu dia fungsi dari adanya lampu. Jadi lampu tuh kayaknya buat menghangatkan gara-gara bulu-bulunya ini belum pada tumbuh gitu kan. Karena kan kebanyakan burung sih ya, kalau misalkan bulunya belum pada tumbuh, botak gitu ya, abis pada menetas kan pada pakai lampu ya. Kayaknya itu sih ya buat menghangatkan gitu, biar dia ini nggak kedinginan gitu ya. Dan yang pasti juga gara-gara masih segede gini ya, kita nggak mungkin mandiin dia ya guys, gara-gara masih terlalu kecil gitu guys. Kayak apa ya, kayak nemu burung dari pohon gitu loh kalau pakai sangkar ini tuh. Cuman aku nggak tahu sih ya bakal naruh dia di sini kayak gini ya. Cuman kan kalau kayak gini aku bingung ya, taruh di mana, di kandang kah atau gimana, atau aku taruh di kayak gini nih guys. Ini tempat mainan SG sih harusnya ya. Cuman aku alih fungsiin dulu gitu ya kali ya, pakai wadah ini, soalnya kan ini bisa ditaruh ya, terus bisa ditutup gitu ya, ada penutupnya nih kayak gini gitu, jadi bisa lebih setiap hari interaksi gampang gitu. Kayaknya aku bakal taruh di sini juga sih. Nantilah aku lihat ke depannya bagusnya kayak gimana. Yang pasti si Pablo ini harapannya dia bisa jadi peliharaan yang nurut, yang jinak, dan juga bisa jadi panutan parkit di seluruh Indonesia gitu. Amin ya guys ya. Semoga sih guys. Dan sambil belajar-belajar juga, mungkin teman-teman ada yang tahu ini dia mutasinya apa ya. Jadi kalau tadi yang aku lihat tuh bapaknya tuh warnanya biru-biru gitu ya guys, biru tapi ada kayak codet warna putihnya gitu di sebagian kepalanya, dan emaknya tuh warna kekuning-kuningan nih guys. Aku nggak tahu tuh ya disebutnya apa ya, kalau biru-biru gitu apa, kalau kuning-kuning ada ijo-ijonya gitu apa. Mungkin kalian yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin parkit blue gitu atau parkit apa gitu mungkin sebutannya. Kalau misalkan di burung lovebird kan rata-rata kayak aku agak-agak tahu ya, kayak ada yang Batman yang warnanya agak kehitaman, terus juga ada creamino kalau di lovebird itu, terus juga ada parblue ya, parblue yang ewing, parblue yang viola, blue dan lain sebagainya. Itu masih agak-agak tahu lah. Kalau di parkit aku masih benar-benar belum tahu sih ya nama-nama mutasinya apa gitu. Mungkin kalian yang lebih tahu bisa sambil sharing-sharing ilmunya juga lah, bagi tipis-tipis lah. Kayak gitu guys. Oke guys, mungkin kayak gitu aja ya guys ya untuk unboxing kali ini ya. Semoga dia ini bisa jadi burung yang pintar dan juga bisa segera dewasa ya guys ya. Jadi aku mau langsung coba spetin dia dulu aja deh ya. Kurang lebih kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye dulu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yaudah deh. Bye bye.